Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Damayanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar materi tentang perekonomian internasional. Nah, dalam video kali ini akan ada 10 tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hubungan bilateral, kurs, ekspor impor, strategi obor atau One Belt One Road, Indonesia dalam pandangan perdagangan internasional, TKI dan devisa negara, IMF, World Bank, APEC, ASEAN, Uni Eropa dan Liga Arab, yang kemudian saham-saham internasional, kebijakan luar negeri dan OPEC. Mari kita bahas bersama-sama. Hubungan bilateral. Yang kita bahas adalah hubungan bilateral. Seperti yang kita ketahui, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Karena memang manusia merupakan makhluk sosial. Begitu pula dengan suatu negara. Sebuah negara mustahil dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Nah, ketika suatu negara berinteraksi dengan negara yang lain, berarti terjadi hubungan. Salah satu jenisnya adalah hubungan kerjasama. Nah, hubungan kerjasama ini dibedakan ke beberapa kelompok. Salah satunya adalah berdasarkan jumlah anggotanya. Salah satu jenisnya adalah hubungan bilateral. Dari kata bi yang berarti dua, maka hubungan bilateral merupakan hubungan antara dua negara di beberapa bidang. Bisa di bidang politik, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang transportasi, maupun bisa di bidang militer. Kerjasama ini pasti memiliki sebuah tujuan. Begitu pula juga hubungan bilateral. Nah, banyak sekali tujuan dari hubungan bilateral ini. Salah satunya adalah hubungan ini bisa digunakan untuk suatu negara untuk memasarkan produknya ke luar negeri, atau bisa juga dijadikan wadah atau tempat untuk memenuhi kebutuhan di negaranya karena negara tersebut belum bisa memproduksi. Nah, misalnya kayak hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang di bidang teknologi. Kita ketahui sendiri bahwa di Jepang sana untuk di bidang teknologinya cukup maju dibandingkan di Indonesia. Atau misalnya antara Indonesia dengan Cina. Nah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia mengekspor barang ke Cina berupa bahan-bahan mentah. Nah, nanti kemudian Cina juga mengekspor barangnya ke Indonesia, seperti itu. Jadi istilahnya ada hubungan timbal balik. Atau misalnya seperti negara Brunei Darussalam dengan Indonesia. Indonesia mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, kendaraan ke negara Brunei Darussalam. Seperti itulah hubungan bilateral. Intinya harus ada feedback antara kedua negara tersebut. Tujuan yang telah saya sebutkan tadi perlu diketahui dan menjadi perhatian kita bersama karena kita sudah masuk di pasar bebas. Untuk itu pasti banyak sekali produk-produk dari luar yang masuk ke Indonesia. Nah, ini tentunya menjadikan persaingan bagi negara kita sendiri. Otomatis kita sebagai penerus bangsa, kita harus memiliki skill terutama di bidang IT dan komunikasi. Selanjutnya adalah kurs. Nah, kita melangkah ke tema yang kedua, yaitu kurs. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah atau sering melakukan perjalanan ke luar negeri, atau mungkin pernah melakukan perjalanan bisnis, ataupun sekedar liburan, atau teman-teman merupakan seorang pengusaha yang melakukan transaksi jual beli di luar negeri. Pasti istilah kurs sudah tidak asing lagi buat teman-teman. Ya, kurs merupakan nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan nilai mata uang luar negeri. Nah, atau lebih tegasnya, kurs itu sama dengan nilai tukar. Ketika teman-teman ingin membeli mata uang asing, itu dinamakan kurs jual. Dan ketika teman-teman ingin menukarkan mata uang asing, itu dinamakan kurs beli. Nah, untuk fungsi kurs sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah kurs dapat dijadikan sebagai alat tukar atau pembayaran internasional. Misalnya seperti ini, Indonesia mengimpor barang dari Tiongkok. Tentunya dalam bertransaksi ini Indonesia membutuhkan nilai tukar seperti itu. Indonesia membutuhkan kurs. Mengapa? Karena tidak mungkin pengusaha atau orang Tiongkok mau menerima uang rupiah. Untuk itu harus dipertukarkan terlebih dahulu. Itu fungsinya kurs. Yang kedua, kurs dapat dijadikan sebagai alat pengendali. Maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Dengan adanya kurs rupiah ke dolar, maka itu dapat dijadikan indikasi tentang nilai, bagaimana kondisi nilai tukar rupiah, apakah naik ataupun menurun. Nah,
Sehingga kurs dapat dijadikan sebagai patokan dalam pengendalian nilai tukar di suatu negara. Dan yang terakhir, kurs itu dapat dijadikan sebagai alat yang dapat memperlancar perdagangan internasional. Saya rasa ini sangat jelas. Kita masuk ke tema ekspor dan impor. Masuk ke tema yang ketiga, yaitu ekspor dan impor. Dalam perekonomian internasional, istilah ekspor dan impor pasti sudah tidak asing lagi untuk didengar. Kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri itu disebut sebagai ekspor. Dan kegiatan perdagangan yang dimana memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut sebagai impor. Nah, ekspor dan impor ini sangat berpengaruh pada suatu negara. Ketika suatu negara itu lebih besar ekspor dibandingkan impor, ini akan menyebabkan surplus pada neraca perdagangan. Apa dampaknya ketika neraca perdagangan kita surplus? Salah satu dampaknya adalah nilai mata uang kita akan menguat. Kita sudah belajar nilai tukar pada materi sebelumnya. Nah, berkenaan dengan ekspor dan impor ini tadi, tentunya pasti ada permasalahan dalam negeri. Nah, pemerintah dalam menanggapi kebijakan ini tentunya pasti memiliki sebuah kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan tarif ini tadi. Ada yang namanya tarif impor maupun ada juga yang namanya tarif ekspor. Intinya adalah setiap barang atau komoditi yang melewati batas suatu negara, baik itu yang masuk maupun yang keluar, itu semuanya dikenakan tarif. Ada 3 sistem pengenaan tarif, ada tarif tunggal, tarif umum, dan tarif preferensi. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya pajak ekspor dan impor. Intinya, setiap barang atau yang melewati batas suatu negara, baik itu masuk ataupun keluar, itu juga dikenakan pajak seperti itu. Nah, dalam ekspor dan impor, tentunya ketika suatu negara sudah melakukan ekspor dan impor, maka nanti akan terjadi yang namanya persaingan dalam pasar internasional. Nah, di dalam pasar internasional tersebut, pasti setiap pengusaha akan melakukan berbagai cara. Salah satu praktik yang biasa dilakukan adalah praktik dumping. Dumping ini apa? Dumping ini merupakan penjualan yang dilakukan secara besar-besaran dengan cara memberlakukan harga yang lebih rendah di luar negeri dibandingkan untuk dalam negeri, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenangkan persaingan di pasar internasional. Namun, tak hanya itu, terkadang banyak dampak negatif yang dihasilkan dari praktik ini tadi. Praktik ini tadi dapat membuat kompetisi di pasar internasional itu menjadi mati, terutama bagi produsen yang ada di dalam negeri itu sendiri yang tidak mampu dalam bersaing dalam hal harga. Nah, untuk itu praktik ini sering dikategorikan sebagai persaingan yang tidak sehat seperti itu. Strategi obor. Masuk ke tema yang keempat, yaitu strategi obor atau One Belt One Road. Nah, dahulunya Cina itu memiliki jalur sutra. Jalur ini merupakan jalur perdagangan yang digunakan Cina dan negara-negara di sekitarnya, namun sempat mandek. Dan kemudian pada saat itu Cina kan telah menjadi negara yang maju dengan IT yang bagus, makanya Presiden Cina pada saat itu yaitu Xi Jinping, dia membangkitkan jalur sutra modern yang terdiri dari serangkaian jalan dan jalur kereta api untuk menyalurkan barang melalui jalur darat dan serangkaian sabuk maritim untuk menyalurkan barang melalui jalur laut yang kemudian dikenal dengan istilah One Belt One Road. Sekarang kita masuk ke mekanisme obor. Nah, ketika obor ini tadi diresmikan, seluruh perusahaan kontraktor, baik itu yang berasal dari pihak swasta maupun yang berasal dari BUMN, mereka di bawah arahan pemerintahan yang mereka berbondong-bondong untuk menanamkan modal kepada negara-negara yang nantinya didesain menjadi tulang punggung jalur sutra modern itu tadi. Tak hanya itu, Cina juga membangun rute-rute perdagangan dengan negara-negara Eropa. Makanya tidak heran lagi bahwa Cina saat ini merupakan negara dengan eksportir terbesar di dunia. Bahkan kita, negara Indonesia juga membangun mitra dengan Cina seperti itu. Nah, selain itu bukan hanya sampai situ saja. Cina juga memberikan perhatiannya kepada negara-negara berkembang. Cina bahkan memberikan pinjaman ataupun investasi ke negara-negara berkembang itu sendiri. Bahkan pinjaman yang ditawarkan oleh Cina ini lebih fleksibel dibandingkan pinjaman yang diberlakukan oleh IMF dan World Bank.
Untuk itu makanya tak jarang strategi-strategi seperti ini yang dilakukan oleh Cina ini sebenarnya merupakan pertahanan Cina dalam eh, bersaing di pasar internasional itu tadi. Indonesia dalam pandangan perdagangan internasional. Perdagangan memang menjadi salah satu hal terpenting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Begitu pula juga dengan perdagangan internasional yang merupakan sebuah kegiatan dalam transaksi jual beli yang dilakukan di berbeda negara seperti itu. Nah, perdagangan internasional sendiri terkadang dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia kebutuhan tersebut dan tersedia di negara lain. Nah, perdagangan internasional sendiri banyak sekali manfaatnya. Salah satu di antaranya adalah selain sebagai untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut, juga dapat menjadi peluang pekerjaan dan menjadi penyumbang devisa bagi suatu negara. Nah, tentunya karena semakin terbukanya perdagangan internasional membuat persaingan di perdagangan internasional ini semakin ketat, terutama di Indonesia itu sendiri. Indonesia sendiri dalam menghadapi perdagangan internasional memiliki peluang dan tantangan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia mampu menjadi negara eksportir dari negara maju seperti Cina. Ini membuktikan bahwa ada kemajuan dari negara Indonesia. Namun, lebih daripada itu, masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki dari negara itu sendiri, dari negara Indonesia untuk dapat lebih bersaing di pasar bebas. Dalam hal ini perdagangan internasional. Nah, untuk itu perlu adanya memang kebijakan dari pemerintah guna mendorong perdagangan internasional itu sendiri. Terlebih lagi dengan perbaikan infrastruktur, karena infrastruktur yang buruk akan membuat harga dari produk yang akan diekspor ke luar negeri itu menjadi lebih rendah. Lebih daripada itu yakni kesiapan dari diri kita sebagai penerus bangsa dan kesiapan diri kita, mentalitas kita dan skill kita dalam menghadapi perdagangan internasional. Karena di dalam perdagangan internasional tentunya telah disebutkan tadi banyak sekali persaingan-persaingan yang harus bisa kita selesaikan. TKI dan devisa negara. Pasti sudah tidak asing lagi, bukan? Tenaga kerja Indonesia memang merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri pada periode tertentu dan menerima upah. Selain ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran atau menekan pengangguran di Indonesia, ternyata TKI juga memberikan sumbangsi bagi pendapatan devisa negara. Kok bisa? Ketika misalnya warga TKI, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ingin memberikan sejumlah uang kepada sanak keluarganya yang ada di Indonesia, atau ingin pulang ke tanah air, atau ingin sekedar menabung di Indonesia, maka mereka akan melakukan yang namanya kurs beli. Kemarin kita sudah belajar di tema kedua tentang kurs beli itu. Nah, berarti mereka akan menukarkan sejumlah mata uang asing mereka dengan mata uang rupiah. Ketika mata uang asing ditukarkan ke dalam rupiah, maka akan berimbas pada dua hal. Yang pertama, akan bertambahnya simpanan mata uang asing yang merupakan sumber devisa negara. Yang kedua, ketika kebutuhan akan rupiah meningkat, maka rupiah akan menguat. Ingat hukum supply dan demand. Untuk itu, semakin tinggi upah TKI dan semakin tinggi juga mereka melakukan kurs beli ke Indonesia, maka akan semakin tinggi juga kontribusi mereka terhadap naik turunnya devisa negara. Ketika devisa negara akan semakin naik, maka itu akan berimbas pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya, tema yang akan kita bahas adalah tentang badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, kerjasama internasional itu merupakan perwujudan dari hubungan antar negara yang berpijak pada kepentingan sosial. Nah, kerjasama internasional ini banyak macamnya. Ada kerjasama ekonomi, ada kerjasama perdagangan. Kerjasama ekonomi dan kerjasama perdagangan itu berbeda, karena kerjasama ekonomi cakupannya lebih luas daripada kerjasama perdagangan. Nah, beberapa badan-badan kerjasama ekonomi internasional itu seperti IMF, World Bank, APEC, ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab. Ketika teman-teman mendengar IMF dan World Bank, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran teman-teman? Rata-rata pasti menjawabnya
berkaitan dengan hutang. Ya, memang kedua badan ini lekat kaitannya dengan hutang. Tapi kedua badan ini memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau IMF itu memberikan pinjaman kepada bank sentral, sedangkan World Bank itu memberikan pinjaman kepada pemerintah. Nah, yang kedua, hutang dari IMF itu akan masuk ke cadangan bank sentral yang digunakan untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Kalau misalnya World Bank, hutang dari World Bank itu akan masuk ke dalam APBN dan digunakan untuk pembangunan. Simpel kan? Nah, yang kemudian ada APEC, ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab. Gampang saja memaknainya. Kalau APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, berarti badan ini merupakan badan kerjasama ekonomi di mana untuk negara-negara Asia Pasifik. Kalau ASEAN, ya seperti negara Indonesia, merupakan badan kerjasama yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Kalau Uni Eropa, berarti ini merupakan badan yang mewadahi kerjasama ekonomi di negara-negara Eropa. Kalau misalnya Liga Arab, berarti badan ini mewadahi hubungan kerjasama ekonomi di negara-negara Arab. Intinya, dari lembaga-lembaga yang telah saya sebutkan tadi, badan-badan yang telah saya sebutkan tadi, menunjukkan bahwa tujuan dari hal ini untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan di antara masing-masing negara yang bersangkutan. Saham-saham internasional. Nah, tema selanjutnya kita akan membahas soal saham. Teman-teman sudah pernah dengar belum apa itu saham? Saham itu merupakan dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan atau badan usaha. Jadi ketika teman-teman membeli saham, itu berarti teman-teman telah membeli sebagian kepemilikan suatu perusahaan ataupun badan usaha. Atau lebih gamblangnya lagi, teman-teman bisa memaknai bahwa saham merupakan alat atau bukti kepemilikan suatu perusahaan ataupun badan usaha. Nah, wujud atau bentuk saham itu seperti apa? Nah, wujudnya pada umumnya itu dia berbentuk seperti selembar kertas yang di dalamnya memuat tentang pemilik perusahaan menerbitkan surat tersebut. Nah, untuk saham sendiri itu jenisnya terbagi menjadi dua, ada saham biasa dan saham preferen. Nah, terus apa sih keuntungan dan manfaatnya saham? Saham itu merupakan instrumen yang baik yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Istilah terinvestasi mungkin sudah tidak asing lagi untuk teman-teman. Ya, investasi adalah menanamkan modal. Instrumen saham itu merupakan instrumen investasi yang baik untuk digunakan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan luar negeri. Nah, materi berikutnya adalah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri ini atau biasanya sering disebut sebagai politik luar negeri. Sebenarnya politik luar negeri ini tidak memiliki definisi khusus, tapi konsepnya itu disesuaikan sesuai dengan kepentingan dari negara-negara yang bersangkutan, seperti itu. Nah, adapun kita bisa memaknai dari politik luar negeri itu, yakni merupakan kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah atau komunitas politik lainnya dalam hubungannya dengan negara atau aktor bukan negara di dunia internasional. Atau bisa kita maknai bahwa politik luar negeri itu adalah yang menjembatani batas wilayah negara kita dengan lingkungan internasional. Nah, bentuknya seperti apa? Politik luar negeri itu bisa dalam hal hubungan diplomatik, bisa dalam pembuatan aliansi, bisa dalam pengeluaran doktrin atau mencanangkan sebuah tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tentunya kebijakan luar negeri atau politik luar negeri ini pasti memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan negara-negara yang memiliki kepentingan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsinya. Yang pertama, bisa untuk melindungi keamanan nasional dengan cara masuk ke aliansi keamanan negara lain. Bisa juga untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi dengan cara membuka pasar bebas untuk ekspor dan investasi asing. Bisa juga untuk membina pembangunan daerah strategis melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral. Dan yang terakhir adalah OPEC. Nah, materi selanjutnya adalah Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC.
Negara-negara yang tergabung dalam OPEC ini merupakan negara-negara yang mengekspor minyak bumi. Nah, OPEC sendiri itu berdiri pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Negara-negara pendiri OPEC ini adalah Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya tujuan didirikan dari OPEC ini adalah untuk menstabilkan harga minyak bumi internasional guna kepentingan negara-negara anggotanya. Nah, adapun juga dari beberapa referensi lain bahwa tujuan OPEC itu ada dua, ada tujuan ekonomi dan tujuan politik. Kalau tujuan ekonominya yaitu untuk menstabilkan harga dan menentukan harga yang tentunya dapat menguntungkan bagi negara produsen, dan untuk tujuan politiknya yaitu untuk melakukan hubungan dengan perusahaan minyak asing atau pemerintah asing. Nah, OPEC juga memiliki kebijakan. Kebijakan dari OPEC itu ada beberapa. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah menyatukan kebijakan perminyakan di negara-negara anggota. Yang kedua, untuk menstabilkan harga minyak bumi. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi para anggota-anggotanya. Nah, itulah tadi ke-10 tema yang berkaitan dengan perekonomian internasional. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Arka Damayanti, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.